3, 2, 1, action. Halo semua, saya Arton Bagaskara, CEO dari Pacific 2000 Sekuritas. Ntar dulu, bukan CEO. Bentar, bukan CEO, beneran. Mas, tolong bantu kerjain yang ini dulu. Bentar, gue lagi mau bikin ginian, sebentar, sabar ya. Yang bener aja. Nah, ini tuh sekarang saya mau membahas recap of the year 2023. Kira-kira ada kejadian apa aja nih yang mempengaruhi market? Hah? Market? Pasar? Iya pasar. Cabai lagi naik kali. Kurang tahu sih. Saya seringnya belanja di online shop daripada belanja di pasar. Ntar dulu. Bukan pasar yang itu. Pasar modal. Banyak sih, market tahun ini naik turun, IHSG masih aman. Ini yang saya maksud. Hah? Pasar modal? Oh, yang saham-saham itu ya? Berarti banyak yang belum tahu dong nih pasar modal ini gimana. Tahu kok, pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat utang, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Nah, masuk nih. Oke, gue lanjut ya. Jadi di awal tahun ada berita kalau di 2023 ini ada resesi. Jadi gimana tanggapan masyarakat? Resesi ya? Hah? Waduh. Gua jarang kondangan tahun ini. Kalau saya sih seringnya minta daripada beli. Jadi kalau nggak dikasih juga saya maksa. Awal tahun Pak Jokowi pernah bilang tahun 2023 itu tahun yang gelap, di mana 2023 itu diprediksi akan terjadi resesi global. Prediksi ini berasal dari IMF, Countering the Cost of Living Crisis, yang dimana laporan tersebut memprediksi pertumbuhan global melambat tahun ini dibanding 2022. Dan sektor yang diprediksi paling berdampak itu sektor keuangan dan sektor yang mengandalkan kegiatan ekspor. Nah, ini tahu nih resesi ini. Terus ada apa lagi nih di tahun 2023? MU kalah mulu cuy. BCL nih kalah lagi. Nah, itu suami kerja apa sih? Yang pasti kaya sih, kan nikahnya di Bali. Lah, Aduh, ntar dulu deh. Jangan bahas BCL. Tapi kalau di Bali tuh kayak kemarin ada event apa ya? ngomongin Bali, tahun kemarin juga ada G20 di Bali. Itu masih berdampak sih sampai awal tahun ini. Nah, itu yang gue maksud. Keren nih. Tapi belum lama ini juga setelah G20 itu kan di Jakarta ada KTT ke-43 ASEAN. Argentina sama Brasil emang nggak ada. Wah, keren tuh acaranya. Jalanan sampai ditutup, bikin macet. Ya emang sih kemarin lumayan bikin macet acaranya. Tapi ini punya dampak baik buat Indonesia, di mana KTT ASEAN kemarin membahas tentang perkembangan dan penguatan kerjasama ASEAN dengan mitra eksternal. Dan yang menjadi dampak positifnya adalah yang pertama menarik investor asing, di mana dapat meningkatkan citra Indonesia di mata dunia dan menarik perhatian investor asing. Yang kedua dapat memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara anggota dan mitra dagang lainnya, di mana dapat meningkatkan ekspor produk dan jasa Indonesia ke pasar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pariwisata. Kehadiran delegasi dan media internasional dapat membantu memperkenalkan destinasi wisata Indonesia ke pasar internasional dengan mendorong aliran wisatawan asing dan dapat meningkatkan pendapatan sektor pariwisata. Yang keempat, peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan keamanan dengan negara-negara anggota lainnya. Wah, ternyata banyak banget ya peristiwa di 2023 ini yang ternyata berdampak langsung gitu sama perekonomian di Indonesia maupun global secara internasional. Tapi ntar dulu deh. Terakhir nih, gimana persiapan kalian untuk Pilpres nih 2024? Pendapatnya deh gimana? Memperkirakan
Bahkan negara-negara penopang ekonomi dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, Inggris, dan China akan jatuh ke dalam jurang resesi. Para Menteri Luar Negeri ASEAN telah dibuka oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, yakni hari ini pada sekitar pukul 8.30 pagi di Sekretariat ASEAN begitu. Nah, kegiatan ini berlangsung di Gedung Nusantara yang memang pertemuan ASEAN. Indonesia menyongsong tahun 2024 dengan optimisme dan ketangguhan ekonomi nasional. Berkat fundamental ekonomi yang amat baik, kinerja perekonomian Indonesia mampu menunjukkan resiliensi terhadap berbagai ketidakpastian ekonomi global saat ini. Pemerintah berulang kali mengklaim performa ekonomi Indonesia sedang bagus-bagusnya. Bahkan Presiden Joko Widodo pernah menyebut bahwa dirinya bangga karena pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap di kisaran 5% secara beruntun. Wah, Mas, udah dulu ya. Cukup ya. Itu udah ada yang mau parkir soalnya tuh. Maaf Pak, ini dibayarkan? Banyak banget pertanyaannya. Oke, sebelum saya tutup, mari kita sama-sama merenung flashback peristiwa yang terjadi di 2023 ini, dari sorotan pasar modal sampai pertemuan global yang ternyata berdampak langsung nih sama ekonomi di Indonesia dan secara internasional. Yang jelas tahun 2023 ini luar biasa lah menurut saya pribadi, dan menurut kalian pun pasti ada kesan tersendiri di 2023 ini, khususnya untuk pasar modal. Jadi mari kita hadapi tahun 2024 dengan pemikiran yang positif, dengan rasa peka untuk mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang nantinya. Semoga bisa membantu ekonomi di Indonesia juga. Oke?